Cara kerja guna-guna pelakor adalah menautkan bagian tubuh tertentu dari suami ibu, kemudian diikat dengan energi negatif yang sudah dijampi-jampi. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, saya akan jelaskan 5 bagian tubuh suami yang sering digunakan pelakor untuk menautkannya dengan energi negatif. Sebelum saya lanjutkan, apa saja bagian tubuh itu, silahkan Ibu catat dulu nomor konsultasi saya di 0877 7396 4009. Ibu bisa menghubungi saya melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian jelaskan detail masalah, kendala, keluhan, serta hajat rumah tangga Ibu. Insya Allah, semakin detail Ibu cerita, semakin saya mampu memberikan solusi atau treatment tepat sesuai kebutuhan dan kondisi aura Ibu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan Bu. Wanita ketiga yang memanfaatkan guna-guna untuk mengikat pikiran dan syahwat suami Ibu, itu tidak bisa sekedar dia datang ke dukun lalu bilang, "Mbah, tolong guna-guna suami orang ini supaya tunduk sama saya." Nggak bisa Bu. Si wanita ketiga harus datang membawa media atau bagian tubuh tertentu dari suami orang yang nantinya akan digunakan untuk menautkan dengan energi guna-guna tersebut. Nah, ada 5 bagian tubuh suami yang akan ditautkan Bu. Biasanya wanita ketiga memilih salah satu dari bagian tubuh suami. Pertama, ludah. Ludah itu bukan sekedar cairan biasa Bu. 99% memang mengandung air, tapi juga terdapat beberapa enzim yang sifatnya sangat personal sehingga sering dimanfaatkan wanita ketiga sebagai media untuk menghubungkan 2 orang secara batiniah. Dan untuk ludah ini, pelakor seringkali tidak butuh banyak. Cukup setetes ludah dari air gelas, sisa makanan, atau bahkan ciuman yang kemudian disimpan. Lalu ludah suami ibu ini bisa diolah untuk mengikat dan mengunci syahwat suami. Berdasarkan cerita klien yang merupakan mantan wanita ketiga, beliau pernah mengambil ludah suami orang lewat beberapa cara berikut. Pertama, lewat gelas atau sedotan. Saya pura-pura ramah menawarkan minuman ke suami orang. Begitu target selesai minum, gelas itu disisihkan. Nah, disinilah ludahnya saya ambil, Mbak. Kedua, lewat ciuman. Ciuman bukan sekedar nafsu, tapi jadi momen di mana ludah suami diambil sedikit tanpa disadari. Setelah itu, ludah ini diolah dengan jambi-jambi khusus. Ketiga, lewat sisa makanan. Sisa makanan di piring atau sendok bekas suami juga bisa jadi media. Si wanita ketiga menyimpan ini untuk selanjutnya diritualkan dan dikunci pakai guna-guna. Kedua, celana dalam. Celana dalam suami Anda digunakan wanita ketiga untuk diikat syahwatnya pakai guna-guna, sehingga suami ibu hanya bisa bergelora syahwatnya jika melihat selingkuhannya. Kalau melihat ibu, gak ada rasa, hilang kepedulian dan perhatiannya, bahkan mati burungnya. Dan ngerinya Bu, celana dalam suami yang bekas pakai alias belum dicuci memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi untuk dikunci si pelakor pakai guna-guna. Biasanya wanita ketiga bisa dapat pakaian dalam suami Anda pasca mereka hubungan kasur. Jadi hati-hati Bu, kalau ada pakaian dalam suami yang hilang, maka Ibu perlu segera ikhtiar memutuskan pengaruh guna-guna pelakor. Ketiga, beberapa helai rambut. Beberapa helai rambut suami Anda juga bisa dimanfaatkan wanita ketiga untuk mengunci pikiran suami Ibu pakai guna-guna. Nah, wanita ketiga berdekatan dengan suami Anda Bu. Dia sengaja menarik beberapa helai rambut suami Anda. Dan beberapa helai rambut ini termasuk media yang kuat untuk ritual guna-guna. Karena rambut membawa energi personal seseorang. Kalau dipakai dalam ritual sihir, ini bisa jadi jalan penghubung antara pelakor dan suami Anda. Setelah si wanita ketiga mendapatkan helai rambut suami Anda, rambut ini akan dibungkus, diikat dan dibakar sambil membaca mantra untuk mengunci isi pikiran suami. Itulah kenapa Bu, suami yang pikirannya dikunci pakai pelakor lewat media helai rambut ini, efeknya si suami akan memiliki pikiran yang linglung, sulit buat keputusan antara berat pelakor maupun istri sendiri. Suami akan mengalami banyak kekosongan, sering melamun dan jadi pelupa karena pikirannya dikendalikan oleh si pelakor. Keempat, potongan kuku. Jangan buang potongan kuku suami Anda secara sembarangan Bu. Meskipun terkesan sepele, tapi media potongan kuku sangat kuat jika digunakan sebagai media sihir. Kenapa? Karena kuku adalah bagian dari tubuh yang menyimpan DNA dan energi personal seseorang. Dalam dunia spiritual, kuku bisa menjadi penghubung antara suami dan pelakor. Banyak cara licik untuk mendapatkan potongan kuku suami Anda Bu. Seperti wanita ketiga mengambil diam-diam kuku suami Anda, dia pura-pura perhatian dengan cara membantu suami memotong kuku, lalu menyimpan potongan kukunya tanpa sepengetahuan Ibu. Atau wanita ketiga mengambil kuku suami dari barang-barang pribadinya.
Kadang kan ada tuh ya Bu, kuku yang keselip di dalam kaos kaki, sepatu atau pada alat pemotong kuku. Nah, setelah kuku suami didapatkan, pelakor biasanya membawa kuku itu ke orang pintar lalu diproses dengan cara kuku tersebut diikat dengan benang merah atau hitam. Dibacakan mantra untuk mengunci gairah dan batin suami Anda, lalu kuku dikubur dekat rumah target. Efek paling mengerikan jika potongan kuku suami diikat guna-guna pelakor adalah suami menjadi dingin dengan istri, nggak lagi menyentuh dan terus menghindar secara fisik. Kelima, foto. Media ini paling rendah tingkat keberhasilannya Bu, apalagi jika si wanita ketiga tidak ada interaksi intens dengan suami Anda. Tapi tetap saja kita perlu waspada apabila si wanita ketiga punya koleksi foto terbaru suami Anda dan intens berinteraksi. Karena ini juga bisa digunakan sebagai media untuk mengunci target pakai guna-guna. Lalu Mbak Meda, apa yang bisa dilakukan istri sah jika suami sudah terlanjur diikat pikiran dan syahwatnya oleh pelakor lewat media-media yang Mbak Meda sebutkan tadi? Yang bisa dilakukan istri adalah ikhtiar, membantu suami lepas dari kunci guna-guna ini. Salah satu ikhtiar yang cocok adalah buka aura. Saat buka aura, saya bantu kuatkan aura ibu sehingga energi di sekeliling tubuh menjadi jernih, positif, dan kuat. Aura yang sudah bagus ini akan bekerja seperti magnet yang menarik orang, situasi, kondisi, dan solusi yang bisa membantu mewujudkan hajat kita. Lalu, vibes energi yang sudah positif ini harus dimanfaatkan dengan cara rajin berinteraksi dengan suami. Semakin sering interaksi kita dengan suami, semakin positif interaksi kita dengan suami, insya Allah semakin banyak energi positif dari tubuh kita yang tersalur ke tubuh suami. Sama halnya seperti air putih yang keruh. Kalau kita isi terus-menerus dengan air putih yang bersih, maka air putih yang keruh itu akan tergantikan dengan air putih yang bersih. Perlahan, tapi pasti. Insya Allah suami nanti bisa kembali sadar sepenuhnya dan ingat anak istri terlepas dari kunci sihir pelakor. Nah, bagi ibu-ibu yang tertarik ikhtiar bersih-bersih aura, buka aura, menguatkan auranya, maka jangan segan hubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon di kontak 0877 7396 4009 atau bisa klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini.